Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Balik lagi sama saya Farhan dengan tema kali ini triks-triks dan kiat-kiat kesehatan untuk remaja milenial. Nah, buat teman-teman yang semuanya ini sebelumnya udah tahu belum sih kira-kira kita itu udah terpenuhi atau belum pola-pola hidup sehatnya mungkin atau gizi-gizi kita yang seharusnya tercukupi untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan sehat, teman-teman. Semua orang pastinya ingin dong hidup sehat dan terhindar dari segala berbagai penyakit, teman-teman. Sebab dengan tubuh dan pikiran yang sehat, segala aktivitas kita nih pasti selalu akan selesai lebih cepat dan maksimal, guys. Menjaga kesehatan itu pun nyatanya selalu kita bayangkan dengan hal-hal yang berat, dan salah satunya mungkin dengan makan sehat, olahraga, dan segala macam runtutannya, guys. Sebenarnya itu sangat benar sekali karena di masa muda ini kita adalah masa-masa produktif kita untuk menentukan kira-kira mungkin 20-30 tahun kemudian badan kita ini akan jadi seperti apa. Jadi kalau dalam dunia kerja itu, guys, masa keemasan dunia kerja itu dari umur 20 sampai 40 tahun. Itu masa pemilahan ya, mungkin kalian pindah proses kerja yang dari ringan ke berat atau enggak gimana pun. Nah, kalau masa kemasannya sendiri, guys, itu ada di umur 40 sampai sekitar 60 tahun, sampai hampir mau pensiun lah. Entah mungkin setelah 60 tahun kalian jadi menteri BUMN atau apa jabatan-jabatan strategis lainnya. Jadi gini, guys, kita bisa lihat sekarang. Kalau anak-anak muda sekarang selalu demennya minum es, makan seblak seperti itu dengan kok kandungan natrium yang tinggi, apakah sekitar 40 tahun kemudian setelah makan itu tidak ada efek samping? Salah, guys. Jadi, makan makanan bernatrium tinggi dan berkalori tinggi itu bisa menghambat kinerja tubuh kita, guys, kalau misalnya kita tidak diselingi dengan olahraga. Dalam masa ini sendiri, remaja itu mengalami proses perubahan fisik maupun psikis. Jadi ini adalah awal proses pematangan organ reproduksi dan perubahan hormonal yang nyata, guys. Remaja ini, kita ini banyak sekali mengalami masalah-masalah complicated, guys, terkait dengan perubahan gizi, kecukupan gizi, perubahan fisik, perubahan psikososial, emosi, dan kecerdasan, guys. Hal-hal seperti ini kadang mempengaruhi sekali untuk kehidupan kita selanjutnya. Guys, kalian tahu nggak, kalau kita stres itu kemungkinan kita untuk mati cepat itu mungkin sekali, guys. Karena jika fisik kita dipengaruhi psikosomatik, membuat kita tidak happy. Makanya kenapa saya bilang tidak happy? Karena rasa-rasa gundah, kesal, segala macam itu dipengaruhi, guys. Dipengaruhi oleh makanan-makanan apa yang kita makan. Ketika kita makan makanan yang sehat, kalau saya merasa pikiran saya lebih jernih untuk menjalani sesuatu. Menerapkan gaya hidup sehat pun nggak bisa sembarangan, guys. Kita harus perlu olahraga, perlu menjaga berat badan, pola makan, jaga pikiran. Nah, berikut saya punya tips-tipsnya untuk gaya hidup sehat remaja secara fisik, ya. Kalau secara fisik, nomor 1 itu adalah kita bisa berolahraga setiap hari minimal banget 1000 langkah setiap hari. 1000 langkah itu bisa mengurangi sekitar 200 gram kalori, 200 sampai 300 gram kalori di tubuh kita, guys. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Mungkin seperti telur, sayur mayur, makan daging merah, itu penting, saya. Nah, yang ketiga, jika kita masih kekurangan imun untuk
menjalani kegiatan seperti biasanya, kita bisa tambahkan konsumsi tablet penambah darah dan vitamin C guys. Itu pada saat zaman COVID, vitamin C itu penting sekali guys, karena diperlukan metabolisme yang tinggi untuk terhindar dari COVID. Nah, yang keempat nih, ini yang paling susah nih, pertahankan berat badan. Karena kalau kita nggak bisa settle di berat badan yang kita ideal dengan tubuh kita guys, biasanya penyakit tuh gampang sekali masuk. Misalnya terlalu kurus pun kita kadang bisa, kalau dilihat dari physically-nya kurang bagus, tapi itu ada salah satu faktornya juga guys, kenapa kita bisa terlalu kurus. Itu sebenarnya mungkin karena stres. Nah itu yang justru bahaya. Nah kalau kita terlalu gemuk atau enggak terlalu besar, karena bukan karena genetik tapi karena pola hidup kita, itu juga menghambat kinerja organ-organ dalam tubuh kita guys. Jadi yang paling penting itu berat badan kita ideal guys. Nah, lanjut lagi nih yang kelima. Ini yang paling susah dijaga sama remaja zaman sekarang. Saya pun mengakui, tidur. Tidur itu minimal itu 8 jam, bukan 6 jam guys. 8 jam itu kita mengistirahatkan organ-organ kita yang sebelumnya bekerja dan digantikan organ-organ yang sebelumnya tidak bekerja. Guys, tidur itu penting banget. Saya itu kecelakaan. Jari ini tidak bisa nekuk dikarenakan dulu waktu dulu saya pernah tidur kurang maksimal setelah berkegiatan sekitar 2 hari full. Setelah itu ada kegiatan di luar kampus yang menyebabkan saya kurang fokus. Itu bahaya sekali guys, kurang fokus. Jadi pada saat saya mengendarai motor, kalau kurang tidur itu kemungkinan terjadi sekali yang namanya microsleep. Microsleep adalah kondisi di mana otak kita itu tershutdown secara tiba-tiba walaupun tubuh kita masih fungsional. Karena otak kita sudah lelah, jadi tershutdown gitu guys, tiba-tiba bop gitu. Nah habis itu, itulah yang terjadi. Yang ditakutkan adalah output setelahnya, entah kecelakaan, entah gimana, kurang fokus. Nah yang keenam nih, ini juga penting, konsumsi air putih minimal 18 satu hari. Konsumsi air putih itu merangsang daya otak, kinerja daya otak kita menjadi lebih maksimal guys. Nah kita lanjut yang ketujuh. Kita juga jadi anak muda sekarang, kita harus perhatian soal perawatan fisik yang luar maksudnya, mulai kulit, mulai mata, mulai bibir, segala macam, sampai seluruh tubuh kita. Nah guys, kalian kan tahu kita tuh di masa sekarang panasnya udah nauzubillahi min dzalik kan. Kalau bisa itu, jika kita ingin keluar rumah, kita gunain tabir surya guys, atau enggak lotion. Bahasa sekarang ini sunscreen. Nah kenapa? Jadi ada riset guys yang bilang 7 dari 10 orang di dunia ini berpotensi kena kanker kulit karena terkena paparan sinar UV dan matahari yang terus menerus dan dilakukan secara tahun-tahun. Nah itu kanker kulit, nanti kita bisa lihat searching mungkin di Google atau enggak di handphone kalian. Oh kanker kulit tuh serem banget guys, dan penyembuhannya itu memerlukan proses yang lama. Apalagi misalnya kankernya udah stadium 4 atau enggak sudah bisa disembuhkan. Jadi ada pepatah juga yang mengatakan zaman yang berat melahirkan manusia yang kuat, manusia yang kuat melahirkan zaman yang jaya.
Zaman yang jaya melahirkan manusia-manusia yang lemah, dan manusia yang lemah itu melahirkan zaman yang berat, guys. Apa maksudnya? Maksudnya kayak gini, guys. Sekarang itu kita udah zaman yang jaya dengan segala kemudahan berinternet, bersosialisasi, olahraga segala macam. Kalau kita terus berleha-leha, bermalas-malasan, tidak ingin mencari tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam hidup, atau enggak apa yang keluarga kita butuhkan dalam hidup, itu sayang sekali, guys. Itu akan melahirkan zaman yang berat untuk kita sendiri. Jadi pesannya adalah untuk remaja kita jangan malas. Saya pun bukan orang pintar, guys, tapi insya Allah saya selalu ingin tahu, selalu ingin berusaha. Itu. Jadi kita harus semangat, guys, biar kita bisa melampaui orang-orang tua kita dan membanggakan mereka. Damn. EXO guys, see you.